Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurnia Permata Dewi dengan NIM 2019-122001 dari Prodi Pendidikan Fisika semester 6 dengan mata kuliah yang saya ambil adalah Fisika Inti. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang peluruhan radioaktif, di mana submaterinya yang akan saya jelaskan adalah peluruhan gamma. Berikut adalah PPT yang akan saya jelaskan. Berikut adalah tampilan awal dari PPT saya, materi tentang peluruhan radioaktif yang disusun oleh saya sendiri, Indah Kurnia Permata Dewi, NIM 2019-122001 dengan mata kuliah Fisika Inti. Mari kita masuki pada materi berikut. Peluruhan radioaktif. Nah, peluruhan radioaktif ini, sebelum kalian mengetahui lebih lanjut, kalian harus mengetahui tentang arti atau pengertiannya terlebih dahulu, yang dimana pengertiannya adalah suatu proses di mana partikel itu dapat menyebabkan suatu reaksi, yang dimana reaksi ini spontan dan menghasilkan atau memancarkan suatu sinar radioaktif ini yang dimana dapat bertumbukan tanpa mengalami suatu perubahan. Nah, perlu kalian ketahui juga, peluruhan radioaktif ini juga bisa dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa sinar. Yang pertama adalah peluruhan alfa, dan kedua adalah peluruhan beta, dan yang ketiga adalah peluruhan gamma. Nah, yang dimana peluruhan alfa adalah bisa dibagi menjadi beberapa karakter ya. Yang pertama, dia mengurangi muatan dan massa inti. Dan kemudian ketika inti mengeluarkan partikel, nah, ia akan kehilangan sekitar 2 proton dan 2 neutron. Dan kemudian yang berarti nomor massa suatu peluruhan alfa ini berkurang 4 dan no atomnya berkurang 2. Kita lanjut. Yang kedua adalah adanya peluruhan beta. Peluruhan beta ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu menjadi peluruhan beta plus atau positif dan peluruhan beta minus atau peluruhan beta negatif. Kemudian kita memasuki submateri yang saya akan jelaskan, yaitu tentang peluruhan gamma, di mana terdapat karakteristik yang pertama, tidak mengubah muatan atau massa inti, serta massa dan atom tetap sama setelah dipancarkan. Dan kemudian yang ketiga, cara menghilangkan kelebihan energi itu melalui energi inti itu bergerak dari keadaan tereksitasi ke stabil. Kita next. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui di mana adanya suatu pengertian peluruhan gamma. Nah, peluruhan gamma ini tadi pasti ada suatu pengertiannya kan. Yang berikut dari pengertian peluruhan gamma ya. Peluruhan gamma atau biasa kita sebut dengan sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik berenergi tinggi dan tidak bermuatan ataupun tidak bermassa. Nah, berikut adalah proses peluruhan gamma, yang dimana terdapat suatu atom yang disebut sebagai parents atau induk, dan juga ada daughter atau anaknya, yang dimana saat induk ini melakukan suatu peluruhan, dia akan menghasilkan anak, tetapi tidak adanya pengurangan suatu muatan ataupun massa. Nah, dari penjelasan ini terdapatlah peluruhan gamma itu terjadi ketika
nuklida atau inti atom itu memiliki banyak energi. Nah, jadi terdapatnya inti atom yang banyak akan memudahkan suatunya peluruhan. Lalu, untuk melepaskan energi itu, nuklida atau inti atom itu melepaskan energi tinggi tersebut. Energi tinggi dari foton yang dimana bisa disebut sinar gamma. Nah, dapat kita lihat juga dari contohnya. Di sini ada gamma decay atau bisa disebut juga peluruhan gamma. Di sini ada muatan C ya. C di atasnya bintang. Bintang itu yang dimaksud adalah inti atom dalam keadaan tereksitasi. Yang dimana nucleus in excited stage adalah keadaan biasa atau pada keadaan normal, lalu terjadinya peluruhan di mana energi tinggi itu keluar. Nah, lalu ditambahlah dengan adanya foton yang bisa membantu energi tinggi ini keluar. Nah, Y ini adalah suatu partikel gamma atau bisa disebut foton. Nah, dari penjelasan gambar tersebut dapat diartikan atau dijelaskan pada di sini keadaan tereksitasi ini meluruh dengan cepat ke keadaan dasar melalui emisi atau lebih sinar yang merupakan foton dari radiasi elektromagnetik. Yang kedua adalah sinar gamma biasanya memiliki energi kisaran 0,1 sampai 10. Nah, kita akan lanjut ke sifat dari radiasi gamma. Nah, yang pertama kalian harus tahu adalah sinar dipancarkan oleh nuklida atau inti atom yang dimana dalam keadaan tereksitasi dengan panjang gelombang yang biasanya 0,05 hingga 0,5. Yang kedua, adanya daya ionisasi ini medium sangat kecil sehingga dia bisa menembus suatu benda. Misalnya ya, dia bisa menembus suatu benda. Lalu yang ketiga, karena tidak bermuatan, sinar gamma tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Nah, di sini ada suatu gambaran dari transisi pemancar sinar. Dari foto tersebut dapat dijelaskan di mana dalam gambar jarak vertikal antara dua tingkat memiliki energi lebih tinggi digambar di atas 1Y yang memiliki energi lebih rendah. Lalu ada juga energi foton yang terlibat dalam jenis transisi ini biasanya sekitar 10 ke F hingga 3 atau 4 MeV. Nah, kita lanjut next, yaitu di sini adalah spektrum energi diamati melalui gamma transisi pemancar sinar X. Bisa dilihat di situ, di mana ada muatan yang bernama NO. NO ini melakukan suatu peluruhan atau NO ini meluruh menjadi Fm dari menggunakan peluruhan alfa sampai ke peluruhan gamma. Di mana bisa ditulis NO itu meluruh ke Fm tereksitasi tambah dengan alfa. Kenapa alfa? Karena dia turun sini ya. Turun sini. Dan bisa dijelaskan bahwa NO ini meluruh dalam keadaan eksitasi sehingga mengalami peluruhan gamma. Ini kan dalam keadaan eksitasi.
lalu dia turun lagi menjadi Nu Fn plus gamma. Karena dia mengalami atau meluruh dalam keadaan eksitasi sehingga mengalami peluruhan juga. Nah, ketika Fm belum stabil, ini kan Fm-nya belum stabil nih. Dia selalu terjadi peluruhan. Di sini terjadi peluruhan, turun lagi sampai terus ke bawah. Makanya Fm ini mengalami peluruhan gamma. Dia mengalami peluruhan gamma sampai ke keadaan normal atau stabil, yang dimana dapat dikatakan inti atom dapat dijelaskan bahwa inti atom 257NO itu meluruh menjadi apa nih? 25M melalui peluruhan alfa dan peluruhan, yang kita lihat transition gamma. Dan juga pada spektrum ini dilihat bahwa dia dari keadaan tinggi ini turun sampai ke keadaan stabil, walaupun dia sempat naik ya. Kita lanjut next, yaitu tentang yang dimana biasa kita cari adalah energi peluruhan gamma. Kita mencari suatu pertimbangan ya, nyari suatu peluruhan inti massa M saat istirahat dari keadaan tereksitasi awal KI. Yang dimana kita lihat dari sini EI sama dengan EF plus E gamma plus DR, yang disebut adalah konservasi energi total. Dari sini kita kan lihat di sini ada 0 sama dengan PR per P, atau bisa kita ganti jadi sebagai PX ya, PX saja, PX atau momentum. Sini kita memakai kekekalan momentum linear. Jadi kita misalkan di sini Px sama dengan Px plus Py. Kenapa? Karena momentum sebelum peluruhan itu sama dengan momentum sesudah peluruhan. Jadi hasilnya Px sama dengan Px plus Py. Lalu kita pindahkan ruas, di sini Px sama dengan min Py. Kemudian kita dapat ya, Px itu sama dengan Py. Karena tadi momentum sebelum peluruhan itu sama dengan momentum sesudah peluruhan. Jadi sama dengan EY per C, kecepatan cahaya dan energi gamma. Energi gamma kecepatan cahaya. Maka kita pindah ruas EY C kali Py. Kok bisa dapatnya IY C kali Py? Mudah, kita ambil yang di sini. Kita ambil di sini. Kita pakai segitiga ajaib yang dimana di sini PY di sini C. Kalau ini pindah ruas PY, nah kita lihat yang tersisa adalah PY dikali C. Jadi itu hasilnya ya. Lalu kita lanjut, dimana kita harus mencari energi foton.
Energi foton itu biasanya rumusnya energi foton. Energi foton. E sama dengan H kali nu atau V ya. Nu atau V. Bisa juga turun lagi E sama dengan H C lambda. Nah, sudah kita turunkan rumusnya tadi. Biasa berawal dari energi kinetik in Px terpental. Atau bisa kita Kx sama dengan Px kuadrat 2mx sama dengan P kuadrat atau P gamma 2mx sama dengan ini tadi energi gamma dibagi kuadrat kali 1/2mx. Nah, ini karena momentum X itu sama dengan momentum gamma. Maka dapat hasilnya ini. Energi gamma sama dengan jumlah total energi atau konversi energi. Nah, kita udah dapat nih dari mana turunan rumus yang kita dapat itu. Sekarang kita lihat pengertian dari masing-masing ini ya. Misalnya delta X itu kan pastinya jumlah total energi. Nah, di sini yang pertama rumusannya ada mendefinisikan perbedaan energi antara dua tingkat dan menggunakan hubungan relativitas. Terus di situ ada persamaan ketiga dari beda energi. Nah, yang kelima ini kita baca. Energi sinar aktual agak berkurang dari energi peluruhan